Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan kita masih berbicara dengan Kepala Bappenas Pak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, bagaimana koordinasi antar lembaga kementerian ya di baik itu Bulog, kemudian Kementan, Kemendak dan juga Bappenas ini ya untuk berkoordinasi menangani persoalan harga pangan ini? Ya sekali lagi Badan Pangan Nasional itu nggak bisa sendiri. Ya. Badan Pangan Nasional itu perlu kolaborasi, sinergi antara kementerian lembaga lain, ya, kemudian private sectors, BUMD, BUMN di bidang pangan, baik Bulog maupun RNI berserta anak perusahaannya. Ya. Juga dengan asosiasi-asosiasi di bidang pangan, ya, sehingga challenge-nya itu memang luar biasa ya. Belum lagi Indonesia ini negara kepulauan. Ya, kalau beberapa orang luar sukanya bilangnya archipelago gitu ya. Negara kepulauan itu sangat berbeda dengan negara kontinen. Sehingga luas negara kita yang sedemikian besar, kemudian kompleksitas ya. Kita jauh berbeda dengan, maaf kalau kita sebut Singapura, ya, Malaysia. Nah, challenge ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Ya. Kita punya 514 kabupaten kota, ya, 38 provinsi, yang karakteristiknya juga berbeda-beda. Baik, kalau dari sisi kementerian lembaganya antar kementerian lembaga itu bagaimana? Apakah memang memiliki tantangan tersendiri dalam komunikasi, kecepatan menganalisa atau mendiagnosa persoalan begitu? Untungnya kita punya presiden yang setiap minggu itu kita memang harus detail gitu ya. Pak Presiden Jokowi itu setiap minggu ya, mengadakan rapat di bidang pangan. Jadi beliau itu memang dalam 2 tahun terakhir itu fokus di yang pertama adalah keuangan, ya, yang ketiga itu pangan. Jadi seluruh kementerian dan lembaga yang urusannya pangan itu, ya, setiap minggu kita punya weekly meeting gitu ya. Kemudian kalau ditambah sama visit ya, itu mungkin bisa berkali-kali. Dalam seminggu bisa 4-5 kali gitu. Misalnya kita ada bantuan pangan di beberapa tempat, kemudian ada small meeting, ada kalau komunikasi per telepon ya. Jadi kita punya presiden sangat detail ya. Jadi beliau sangat mengetahui kondisi panen seperti apa, harga berapa, dan sangat terupdate. Ya. Jadi insya Allah koordinasi antar kementerian dan lembaga udah bukan isu lagi ya. Kemudian dengan BUMN, khususnya Bulog itu sekarang penugasannya dari Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi saya menerima SKK, surat kuasa khusus dari Menteri BUMN untuk penugasan Bulog. Ya, jadi koordinasinya sudah sangat baik ya. Kemudian mitigasi ya, kemudian challenge di bidang keuangan, semua ini satu-satu kita udah mulai selesaikan nih. Dan pemerintah itu, Pak Presiden memberikan tugas lagi kepada Kepala Badan Pangan Nasional, itu ada Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Nah ini satu-satu mulai kita isi nih. Nah untuk mengisi cadangan pangan pemerintah, tentunya kita perlu anggaran, kita perlu dana. Dananya ini juga kalau saya lihat kemarin bukan PMN, bukan diinjek melalui PMN. Ya. Tapi yang dilakukan adalah memberikan pinjaman kepada BUMN di bidang pangan, dari Himbara, Asbanda, dan bank swasta, tapi difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dengan bunga rendah. Ya. Jadi fungsinya BUMN di bidang pangan ini akan menjadi off-taker. Kalau Mas David produksi, tugasnya BUMN off-take aja, BUMN bidang pangan off-take. Ya. Apa itu yang jadi istilahnya bantuan bagi para petani juga untuk supaya harganya nggak jatuh? Betul. Ya. Dan itu nanti akan sangat membantu pada saat Badan Pangan Nasional nanti punya target pengentasan kemiskinan, kemudian rawan rentan pangan. Ya sekarang dari 74 sekarang tinggal 68 kabupaten kota daerah rawan rentan pangan. Jadi spesifik. Kemudian stunting, ya, gizi buruk. Nah, itu akan sangat spesifik. Data-data yang dimiliki oleh Menko PMK, ya. Kemudian nanti ada terintegrasi dengan BKKBN dan lain-lain, ya, by name, by address, by location, semua di-provide, ya. Setelah itu Badan Pangan itu sekarang tinggal menugaskan aja sebenarnya, ya, menugaskan BUMN di bidang pangan
Boots, ya, ID Food atau Bulog untuk bisa mengerjakan tugas-tugas pemerintah ini. Ini pikiran kita, kemudian kita bisa buat ekosistem pangan. Bisa buat maksudnya baru Bisa mau buat. dibuat atau? Bisa buat, karena selama ini kan tidak terintegrasi ya. Ada produksi sendiri, trading sendiri, kemudian bantuan sendiri. Kalau ini sekarang udah kita bisa buat satu line nih. Nah, itu kita mau bangun kan ekosistem pangan. Dan udah terjadi loh. Jadi pada saat peternak layer, ayam petelur, kemudian ayam boiler, di mana harga live bird itu jatuh ya, di bawah 15.000, pemerintah bisa meng-offtake. Ya. Meng-offtake melalui BUMN di bidang pangan, ID Food, dibeli dengan harga yang bagus, kemudian disimpan dalam bentuk karkas, masukkan ke storage. Ya, cold storage. Begitu cold storage, kita tinggal atur nih bantuan pangan ini. Ini cold storage-nya punya swasta atau punya BUMN? Campur. Campur. Ya, jadi kita punya cold storage. BUMN kita juga punya cold storage. Pengawasannya gimana kalau campur itu? Enggak, maksudnya stok itu bisa di swasta, bisa di BUMN, ya. Kalau itu memang sudah ditugaskan ke BUMN, seperti kita punya kan 1,4 juta KRS ya, keluarga resiko stunting, by name, by address, semua kan sudah ada, ya. Sehingga tinggal dialokasikan aja, ya kan? Dialokasikan itu langsung aja. dialokasikan, diantar ke rumah langsung atau bagaimana? Iya, jadi sudah ada. Jadi kita pakai PT Pos. PT Pos. Jadi itu bisa di-trace. Ini seru nih Mas. Jadi by name, by address, by picture. Oh, jadi orangnya benar-benar sesuai foto KTP nih ya? By name, by address, by picture. Ya, dan itu udah kita jalankan. Jadi di tahun lalu ada 6 bulan. Tahun ini baru mau kita jalanin lagi yang ini sekarang. Mau jalaninnya mulai 6 bulan lagi, ya. Mulai bulan? Harusnya akhir bulan Februari ini kita bisa jalankan lagi. Oh, oke. Iya. Nah, kalau ini kan kalau tidak salah ada program pemerintah untuk membagikan 10 kg beras itu. Iya. Yang kepada warga yang kurang mampu ya. Betul. Ini maksudnya ini yang termasuk di situ atau bagaimana? Beda. Yang tadi. Kalau yang tadi untuk stunting, ya, keluarga resiko stunting, KRS. Oke. Kalau yang beras, bantuan pangan pemerintah beras, ya, itu untuk 22 juta KPM. Oke, itu sudah stoknya tersedia semua. Tersedia. Ini sambil untuk jalan sampai terus, berapa ya? bulan ke depan? Enggak, kita ini kan di Bulog itu sekarang kita punya namanya dynamic stock ya. Ya, dynamic stock tadi. Jadi yang kemudian impor, masuk, keluar. Tapi stok level Bulog harus dijaga di atas 1,2 juta ton. Berarti yang itu tadi semuanya akan dari impor itu tadi, yang 10 kg. Nanti kalau kita panennya udah bagus ya dari dalam. Oh, baru di switch lagi. Iya dong. Ke dalam. Oke, sekarang yang akan dipanen ke depan ini. Dalam Maret ya berarti yang akan dipanen. Maret sekitar 3,5 juta ton. 3,5 juta ton. Iya. Itu akan gradually nambah di bulan-bulan berikutnya atau dia stick aja di 3,5 tergantung juta? tanam. Tanam tergantung air. Oke, curah hujan maksudnya ya? Iya, hujan. Karena kita banyak tada hujan. Sehingga kemarin rapat internal, rapat terbatas ya, dengan Pak Presiden dan beberapa menteri di bidang pangan dan yang terkait, ya. Memang salah satu fokus kita ada di produksi. Gitu. Sayang kan kalau ekonominya tuh giatnya ada di luar negeri, ada di Vietnam, di Thailand. 3 juta ton itu Mas, itu ekuivalen dengan 30 triliun. Ya. Kalau itu produksinya dalam negeri kan keren. Kenapa 3 juta ton itu kita harus import ya? Karena memang kondisi hari ini memang sangat pahit. Pak Presiden sudah perintah kepada Menteri Pertanian supaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR ya. Karena SDA, sumber daya air itu ada di Kementerian PUPR. Jadi ini kalau seandainya nanti terjadi anggaplah cuaca buruk lagi atau mungkin bahkan nggak ada air, kekurangan kekeringan kita, ini juga pasti akan importasi akan tetap berjalan ya. Kecuali kita mempersiapkan infrastruktur dengan baik ya. Ke depan ada itu. hujan tadi ini dan. Iya, jadi tidak ada hujan, kalau itu ada sumur pompa kedalaman sampai dengan 150 meter, itu nggak akan ada masalah. Cara itu sudah tersedia belum sekarang? Sekarang sudah beberapa tempat begitu. Hanya Pak Presiden minta ini diperbanyak. Yang sekarang yang sudah ada di wilayah mana saja ini? Sudah di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Papua juga. Ya? Oh, bahkan kalau lumbung-lumbung padinya tapi sudah. Iya, sudah. Jadi ada challenge berikutnya kalau pakai pompa. Pompa ini menggunakan listrik apa menggunakan bahan bakar, solar misalnya.
Ya, challenge berikutnya ya kita harus provide itu juga gitu ya. One package nih. Kadang-kadang kan challenge berikutnya untuk mengadakan solar untuk bisa mengisi gitu ya. Itu challenge berikutnya. Di tengah sawah listrik juga kan mesti lihat nih ya. Tapi apa yang sudah dikerjakan pemerintah, kemudian TNI bantu loh. TNI itu di daerah-daerah perifer ya, mereka bangun pompa. Kemarin waktu saya ke... Itu dengan tenaga surya atau dengan tenaga... Enggak, ini so far makanya tadi, kan ini alternatif. Ya. Kalau tenaga surya kan solar panel kan mahal juga ya. Tapi boleh juga itu kalau ada yang bisa memproduksi dengan harga yang baik gitu ya, pakai solar panel, ya itu ke depan juga sangat baik gitu ya. Tapi hari ini belum banyak ya pompa menggunakan solar panel gitu ya. Baik, kita juga masih mau nanya juga nih soal karena bahan pangan. Ini nggak cuma beras, tapi juga bahan pangan yang lain naik. Misalnya seperti bawang putih, kemudian cabai merah keriting ini naiknya lumayan tinggi. Gula beras premium juga naik. Dan ada yang akan naik, walaupun sekarang masih belum naik, yaitu daging. Tapi saya mau nanya setelah ini, kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. One on One akan kembali usai pariwara.